Langsung saya tanyakan kepada perwakilan Horeca, Hotel, Restoran, dan Cafe, Ibu Unyerita, saya selalu manggil beliau Unyerita dari Salero Minang Den Haag, Ibu Rahma dari Ondel-Ondel, dan juga Ibu Ida dari Pempek Alicia. Boleh saya perkenalkan, ketiga beliau ini juga merintis bisnis yang paling dicari, yaitu food. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin merintis sesuatu baru di negara yang baru, mulailah dari yang basic. Kalau Anda melihat diagram Maslow, yang selalu dicari itu sandang, pangan, papan. Nah, dalam hal ini Anda bisa mengkombinasi. Hobi Anda misalnya masak, kemampuannya memang masak, atau menjahit, atau salon dan lain-lain. Kemudian dicari bagaimana mengembangkannya, bukan hanya level rumah tangga, tetapi juga level profesional. Perlu saya ingatkan, mungkin dengan adanya Facebook itu bagus untuk starting ya. Dalam artian bolehlah 20 Kelantan gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, Ibu, Bapak harus registrasi ke KVK. Karena itu kewajiban. Dan kalau tidak mau ada apa-apa di belakang hari, lebih baik semuanya transparan dari begini. So, saya mau tanya, Ibu Ida, alhamdulillah 1 Desember kemarin ya Ibu Ida, sudah membuka restoran Pempek Alicia. Mohon diceritakan bagaimana prosesnya sampai akhirnya dari rumahan, dari online, sampai akhirnya berhasil membuka 8 House Pempek Alicia. Ibu Ida, silahkan. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Saya hanya sedikit ingin membagikan pengalaman dalam saya menjalankan bisnis ini. Untuk saat ini kalau dibilang saya capek sekali karena memang untuk mulai suatu katakanlah suatu house atau restoran, ternyata memang minta yang dikatakan orang beginning stress itu tuh memang ada sekali dan saya rasakan sekali, terutama mengenai verkuning yang ternyata tidak cukup 100 lembar semua papir yang harus kita input. Berkelanjutan dari usaha saya ini selama 7 tahun saya lakukan di rumah, tapi sejak saya melakukan bisnis saya sudah mendaftarkan langsung dengan KVK. Saya juga ada book holder, jadi semuanya tercatat resmi. Semua apa yang saya jual melalui faktur, jadi semua ada laporannya, semua transaksi melalui bank. Jadi alasan saya membuka restoran karena ternyata usaha saya tidak bisa lagi di rumah karena udah terlalu besar, terlalu menyita semua ruangan yang saya ada di rumah. Jadi makanya saya pindah ke restoran, dan insya Allah orang-orang yang sudah mengenal produk saya tahu bahwa saya walaupun lokasi tidak di sentrum, tapi saya yakin sekali buat teman-teman yang sudah tahu apa produk saya, terus apa yang mereka ingin dari saya, mereka bisa datang ke saya. Silakan. Tepuk tangan untuk Ibu Ida dengan Pempek Alicia-nya. Ya. Terima kasih Ibu Ida atas sharingnya. Marketing mix, kita harus tahu produk seperti apa. Apa yang Ibu jual itu merupakan barang atau servis? Kalau misalnya servis apa? Kalau misalnya barang apa? Kalau bisa itu yang unik, sehingga Anda harus tahu siapa kompetisi Anda di bidang yang sama. Mengapa why the clients have to go to you? Why no others? Ya, harus tahu produknya apa. Ya, kemudian place, tempatnya pastinya di Belanda, tapi kota mana? Di kota mana? Sudah ada nggak kompetitor di kota itu untuk produk atau servis yang sama? Kemudian kalau tempat, apakah itu di rumah atau di public places? Karena dalam form of business di Belanda, at least ada one man business, ya, para freelance itu. Freelance pun harus didaftar ya Bapak Ibu, harus didaftar lewat KVK, ya, karena semuanya harus rapi. Kemudian juga ada yang disebut dalam bahasa Belanda VOF, Commercial Partnership.
Ada juga limited partnership, CV, professional partnership, maskap. Kemudian ada juga yang BV kalau yang besar, ataupun sticking. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai kegiatan social entrepreneur itu bisa mendaftarkan di sticking. Dengan adanya sticking, Anda bisa mendapatkan intensif advice dan juga financial services dari local gemeente. Karena local gemeente di Belanda itu untuk kegiatan entrepreneurial social activity itu di backup oleh uang dari Uni Eropa. Jadi dikasih dari dana dari Uni Eropa untuk kegiatan misalnya undernemen, youth, family, kids, social aging, untuk orang-orang lansia juga ada. Marketing mix, product, place, price, harga. Kalau bisa jangan hood cover, tapi juga jangan tedur, gitu ya. Yang berkabar, Anda harus tahu siapa nanti kompetisi Anda, berapa barang ini dijual dari pihak lain. Kalau kualitasnya sama, jangan menaruh harga murah. Orang semakin curiga, mengapa nih harganya murah sekali? Ada apa? Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus, jangan khawatir, don't worry, be happy, put the right price. It's not about quantity, it's about quality. Saya yakin mereka akan datang seperti pempek Bu Alicia, harganya bertalbar tapi kualitasnya bagus, ondel-ondel, begitu juga Salero Minang. Sekarang saya akan beralih kemudian promotion. Jadi product, place, price, promotion. Promotionnya tuh bisa printed melalui flyers atau word of mouth via atau juga online dengan social media yang gratis ataupun menjadi agenskap BNI. BNI di Belanda kita berusaha untuk melayani semua customer. Kalau di agenskap dari Suricens, Vestigingen dari Suricens itu sampai jam 6 sore, kita menggunakan agenskap dari Horeca. Melayani masyarakat Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, English atau Netherlands. Salah satunya yang sudah jadi Salero Minang, ondel-ondel, dan insya Allah pempek Alicia. Yes. Itu kita bisa bantu sehingga setiap acara BNI dan partners kita menggunakan Horeca partners kita. Saya sekarang akan beralih ke ondel-ondel. Yes. Saya cuma ingin menggarisbawahi, actually it is not different. I am in a formal business, mungkin Bu Ida di informal, tapi prosesnya persis sama. Saya mulai dengan menjadi freelance consultant sampai menjadi sangat besar, akhirnya pilihannya adalah membuat sebuah perusahaan, tapi prosesnya sama, exactly the same. Dari mulai punya administrasi sendiri sampai harus punya real account. Prinsip-prinsipnya sama, hanya mungkin pasar saya adalah the world, global. Mungkin pasarnya kalau di informal mungkin lebih mungkin lokal, tapi sebetulnya sama saja, tantangannya juga sama. Nanti atas tambahannya, jadi intinya kalau if you want to start something, think passion saya apa ya, skill saya apa ya, apa yang bisa saya lakukan, kemudian network saya seperti apa. Jangan membuka bisnis yang dimana ibu tidak bisa melakukan. For example, if you want to open salon or hairdressing, tapi ibu tidak bisa gunting rambut, jadi ibu hanya depending on your employees. Nanti kalau employeesnya keluar, salon ibu tutup. Jadi istilahnya do something with passion and you do it by heart. Nanti yang urusan marketing, admin itu insya Allah bisa di-retailing dengan partners, ya Bu Alfia. Oke, kita beralih ke ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu restoran di Zuidermeer yang mengkhususkan. This is one of the most important things, uniqueness. Membuka sesuatu yang orang lain belum, atau sudah buka tapi sesuatunya itu yang this is special, it's different, gitu ya. Silahkan Ibu Rahma diceritakan mulai dari rumah sampai akhirnya bisa membuka ondel-ondel. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya buat saya berbagi pengalaman di sini. Saya memilih nama ondel-ondel sebagai brand saya karena
saya ini adalah putri dari Betawi. Saya lihat di mana-mana kebanyakan restoran Indonesia yang ada di Belanda cuma masakan Padang, Jawa, dan yang lain-lain. Ya, dan Palembang. Saya belum pernah lihat ada masakan Betawi di sini. Dan itu saya punya visi mau memperkenalkan masakan khas dari Betawi ke Eropa. Prosesnya sih tidak begitu sulit, Bu Desi, karena saya dibantu sama suami, teman-teman PPI untuk membantu promosi saya, dan rekan-rekan yang sudah duluan punya pengalaman di Horeca. 3-4 tahun Ibu Urinyarita? Silahkan, saya ingin tertarik untuk mengetahui gimana Ibu memaintain customer relationship-nya. Dan Salero Minang sudah mempunyai keunikan, yaitu masakan Padang, dan beliau sendiri memang orang Padang. Itu sangat unik sekali, sehingga orang percaya saya ke masakan Padang dengan orang Padang. Ibu Salero Minang, silahkan di-share bagaimana memelihara customer relationship-nya. Untuk berusaha itu saya berdiri di Pasar Blak di Rotterdam. Jadi kalau Ibu tahu di Pasar Blak itu yang pertama yang punya lapak Indonesia itu Unirita. Saya pertama kali itu jual bergeraknya di bumbu, di snack-snack, risoles, keluar. Jadi ada Kelantan lengkap juga di sana. Itu dari tahun 2005 saya aktif di sana. Kemudian saya nggak pernah jualan dari rumah. Selanjutnya dari pasar itu saya merasa kurang tantangan gitu. Akhirnya saya tadinya jujur saya nggak pernah tahu bagaimana masakan Padang. Karena dari kecil selalu membantu orang tua itu di depan warung. Jadi memang background saya dari kecil orang tua punya warung. Jadi kalau untuk warung itu sudah suatu aktivitas sehari-hari buat saya. Tahun 2005 saya start resto Padang karena saya udah nggak betah lagi di Pasar Blak. Kepingin tantangan yang lebih berat lagi. Itu saya mendirikan restoran Padang di Pasar Malam Besar dulu. Sempat saya 5 kali berturut-turut di Pasar Malam Besar. Kemudian setelah berubah nama ke Tongtong Fair, saya stop di sana. Dan setahun kemudian, tahun 2011, itu saya buka usaha Salero Minang di Den Haag. Jadi warung kita di Den Haag sekarang sudah berumur 4 tahun. Bagaimana saya mempertahankan relasi customer yang dimaksud Bu Desi? Saat ini yang paling sangat membantu itu adalah dari teman-teman. Jadi saya sendiri 17 tahun tinggal di Belanda. Saya orangnya suka bersosialisasi. Jadi kemana aja punya teman. Mulai dari Friesland sampai ke Zeeland. Jadi banyak teman di mana-mana. Tetapi memang dalam pergaulan, dalam sosialisasi, kadang-kadang ada yang benar-benar menjadi teman, kadang-kadang hanya yang halu-halu saja. Itu memang sudah dunia, berbeda. Kita berbeda buku, kita berbeda pandangan, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama Indonesia, kita support produk Indonesia. Ya. Terus customer-nya gimana untuk mempertahankannya? Untuk mempertahankan customer itu, yang langkah yang kedua mulai dari sosialisasi tadi, dari teman-teman ya kan, dari grup-grup pengajian, dari grup arisan, begitu. Jadi kita tetap ada tegur sapa. Kemudian yang berikutnya yang membantu itu juga di Facebook. Jadi media sosial ini sangat membantu saya memang dari awal, Ibu Desi. Ya. Kemudian setahun yang lalu kita bekerja sama dengan BNI. Tepuk tangan buat BNI. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Yes.